Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Artaviana Marbun dari program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan membagikan sedikit video materi pembelajaran mengenai identitas nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah pada pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Santoso SPD MPD. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan enjoy. Kalian tahu gak sih apa itu yang dimaksud dengan identitas nasional? Kata identitas dan nasional di sini memiliki artian loh. Identitas sendiri berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi yang dimaksud dengan identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kira-kira faktor apa saja sih yang mendukung kelahiran identitas nasional? Robert de Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting. 4 faktor penting tersebut diantaranya faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor primer, diantaranya mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Faktor yang ketiga yaitu faktor penarik, diantaranya meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Faktor yang keempat yaitu faktor reaktif, yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Nah, untuk membentuk identitas nasional, kita harus tahu nih apa aja sih unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu suku bangsa, yang kedua ada agama, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat bahasa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa ataupun kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu sendiri pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan juga digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak seperti dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Dan yang keempat yaitu bahasa. Bahasa sendiri merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara perorangan dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Identitas
Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bagaimana sih strategi untuk mempertahankan identitas nasional? Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat kita lakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan juga usaha bela negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi identitas nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.